kelas 10 mulai dikejar ya. Kalau emang kalian targetin nilai tinggi mulai sekarang. Karena kalau nilai rapot tuh bakalan nututin dari kelas 10. Jadi kamu bakalan terus ningkat gitu. Jadi mulai dari kelas 10 udah digenjot startnya biar langsung bagus. Nanti biarnya nututin yang lainnya gitu. Udah terbiasa buat belajar keras. Kalau buat kelas 11, aku saranin buat banyak nyoba lomba sih. Selain relasi, terus juga kalau menang tuh alhamdulillah gitu. Kalau misal kamu belum menang, kamu masih punya portofolio atas lombamu itu tadi. Pelajaran hidup yang bisa aku syukuri yaitu kecil apapun prosesnya itu nggak akan pernah sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smita Velas. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali lagi dengan kita di Smita Cash. Setiap obrolan punya cerita, setiap cerita punya makna. Kembali lagi sama saya Nasya Saya Bagus. dan kita akan membawakan podcast kedua di channel ini dengan bintang tamu yang sangat spektakuler yang pasti ditunggu-tunggu sama kelas 11. Langsung saja. Kita sambut Kak Dinda dan Kak Vanita. Halo, nama aku Dinda Amelia Artanti. Dan halo juga, aku Konta Fitriani. Halo Kak Dinda sama Kak Neta. Terima kasih banyak ya sudah mau datang di podcast kita pada hari ini. Gimana nih Kak? Kak Neta sama Kak Dinda kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Aku juga alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Gila. Live after SNBP nih. Yes, betul. Gimana Kak kesan-kesan sepak terjal keterima SNBP? Kalau aku sih habis terima SNBP pastinya lega banget ya. Seneng, lega, akhirnya bisa santai-santai. Tapi gabut nggak? Kalau gabut sih iya, tapi kan masih banyak hal yang belum dipelajari ya di dunia ini ya. Banyak harus yang dicoba gitu. Kalau Kak Vanita sendiri? Kalau aku awal-awal emang plong, tapi ada lah masa untuk terbebani sedikit karena masih banyak juga yang dipelajarin. Ternyata keterima SNBP itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Benar. Ini adalah awal. Iya. Dari segalanya. Iya, awal cerita. Nah, sebelum kakak yang SNBP terus Kak Neta keterima ke Yunusnya kan pastinya kan ada momen-momen nih, momen-momen indah atau buruk di sekolah. Boleh nggak sih diceritain sedikit-sedikit aja buat momen Kak Neta sama Kak Dinda di sekolah? Kita back ke SMA nih. Oke, kalau aku ya momen berkesan itu pas kita lagi nonton film sama teman-teman di kelas, pasti pernah kan? Ya, pernah. Nah, kita tuh seringnya pakai device satu HP, terus pakai speaker Bluetooth buat soundnya, dan itu ramean, bayangin. Di satu HP buat ramean? Iya, bener. 36 orang? Ya enggak, Oh. cuma ada berapa? Cuma kan kategorinya rame, lagi pas horor. Tapi Pasti lebih ada. ini nggak sih Kak? Lebih kayak lebih terkenang daripada kita apa ya? Kayak nonton Di proyektor? bukan. Kalau nonton sendiri Nonton beda. sendiri, Kak. beda. Iya, nonton sendiri filmnya beda. Iya, Karena kayak Feel dusel-duselannya tuh lebih enak. Iya. kerasa banget kekeluargaannya. Sambil dengerin napasnya yang di belakang kan. jangan dong, iya dong. Setelah ekstrim, Sumu ya. itu. Sumu. Untuk Kak Dinanya sendiri gimana Kak? Kalau aku pas SMA itu paling seneng pas P5 sih sejujurnya Pas ya. P5. Kalau P5 itu kan susah-susah seneng. Tapi kalau pas misal pas puncak acara gitu kebersamaannya tuh kerasa gitu. Antara interaksi kita sama teman-teman juga sama guru-guru. Itu kalau kita semua ngerjakan bareng-bareng itu seneng banget sih kalau aku. Apalagi itu apa yang pas P5 kelas 11 tuh yang nari tuh bagus itu. Yang terakhir kelas 12. Kelas 12 ya? Iya, iya. Nah, Iya. itu meriah banget itu yang P5. Iya, itu seru. Ada yang pakai naga. Iya sih. Ya, itu effort banget sih. Iya, tapi kayak senengnya tuh kerasa gitu loh kalau pas tampil. Terus ini nggak sih Kak? Kalau misal Kakak kan udah ini ya keterima di SNBP. Ada nggak sih Kak tips and trick untuk kita yang masih adik-adik Masih agar- kecil-kecil. Iya, agar ya apapun lah tips and trick untuk lolos. SNBP. Yep. Kalau tips and triknya itu lebih ke kalian cara nerapin strategi yang bakal kalian ambil. Jadi kan kalau
mau menembak SNBP itu kan banyak pertimbangannya ya, antara universitasnya, jurusannya, terus keketatannya, alumni, terus nilai kalian cukup atau enggak, itu kan juga banyak yang perlu diketahui sebelum kalian netapin aku mau pilih ini gitu. Strategi itu paling penting biar kalau kalian mau banget keterima, itu strateginya juga harus dipertimbangkan baik-baik. Terus jangan lupa juga buat tetap belajar SNBP. Terus Untuk Kak Konitanya sendiri, Kalau aku ya strategi buat lolos beasiswa internasional, itu yang pertama dari teknik belajar. Kalau aku sendiri pakai strategi, kalau sekarang kita panggilnya kayak Pomodoro ya kalau nggak salah. Jadi belajarnya di set 25 menit, habis itu short break sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, itu diulang sampai kalian capek atau burnout. Jadi Gitu. pokoknya harus konsisten aja Kak. Iya, konsisten. Terus yang kedua, aku biasanya pahamin dulu konsep materinya. Habis itu kita belajar kayak biasa. Dan yang terakhir, aku ngomong sendiri kayak ngejelasin ke orang lain. Berasa jadi guru dadakan. Nah, biasanya ini aku terapin di kelas kalau ada teman-teman yang tanya. gila keren banget jadi guru honorer ya. kuncinya emang di belajar ya. Iya, Belajar itu kuncinya wajib ya, belajar. nggak perlu disebutin ya kalau tips itu belajar itu wajib guys. Terus yang paling penting tuh jalur langit. Jalur Iya, langit. Betul. Doa mama. Iya. Iya. Ibadahnya diperbanyak. Banyak-banyak doa aja sih. Nah ini tadi kan Kak Dina sama Kak Konita kan ngomong-ngomong tentang strategi nih. Bisa nggak sih kasih satu aja strategi yang bisa buat kita seperti kakak-kakak ini? Itu tadi dong. Iya, kalau misal kita Kak Dina eligible-nya belum. tinggi, itu berarti lihat universitas yang biasanya ngambil dari eligible gitu. Nggak apa-apa nyebutin apa enggak? Nggak apa-apa nggak sih? Nggak Ya apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Kalau misal UNER itu biasanya ngambil yang eligible-nya tinggi, 1, 2, 3 itu kemungkinan besar diambil. Jadi lumayan aman, termasuk dia alumninya juga ya. Kalau alumni, alhamdulillah Semanita banyak yang masuk di UNER. Jadi kalau milih UNER itu juga pertimbangan yang bagus menurut aku buat yang eligible-nya tinggi. Kalau yang eligible-nya semisal tengah-tengah itu juga nggak menutup kemungkinan kok semisal kalau diterima di PTN favorit. Tapi banyak strategi yang perlu dipikirkan juga. Keketatannya kan luar biasa ya di Indonesia ini. Iya. Banyak pesaingnya. Betul. Nah tadi kan Kak Dina kan istilahnya kan universitas di dalam negeri nih. Nah untuk strategi dari Kak Konita untuk masuk ke univ ke luar negeri itu gimana Kak? Apakah persiapan dari kelas 10, kelas 11 Kak atau gimana Kak? Nah, menarik. Kalau kelas 10, ini persiapannya lebih ke bahasa Inggrisnya dulu juga boleh. Kalau pengen cepet, aku saranin kalian ke kampung Inggris. Kalau mau ya. Nah, kalau udah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian jaga nilai rapot ya, pasti ya. Iya, wajib. At least stabil, atau kalau bisa naik gitu. Terus yang ketiga, ini mulai siapin dokumen-dokumen yang mendukung. Karena kan kita rencananya emang di luar, jadi prosedurnya pasti berbeda. Kalau aku kemarin nyiapinnya yang pertama pasti paspor ya. Terus yang kedua application from university-nya, MCU-nya juga, dan beberapa dokumen dari sekolah. Ribet juga di luar negeri. Tapi enak nggak Kak? Kalau misalnya udah di luar negeri itu Kak? Kalau menurut Kakak? Kalau menurut aku itu enak ya, karena aku tuh sukanya explore dunia baru. Apalagi ketemu teman-teman baru yang mungkin, oh kamu dari negara ini, oh kamu gini ya budayanya. Jadi menurut aku wah banget gitu. Ketemu Cina asli. Kalau di sini kan Cindo. Di Iya, sana Cina ori. ya ori. Terus ini sih Kak, saya agak penasaran nih. Kalau misalnya Kak Konita sendiri itu kan kapan Kak berangkat ke Aku berangkatnya September besok. di rentang waktu ini kan ada beberapa bulan sebelum ke Cina itu kesibukannya apa sih Kak? Oke, kalau aku sekarang kesibukannya yang pertama dan wajib adalah les Mandarin. Terus yang kedua ini Inggris juga, aku lebih matengin lagi. Terus yang ketiga aku sambil kerja. Nah kerjaku ini WFH kebetulan. Jadi aku lebih santai aja dan nggak terpaku waktu ya. Kan biasanya kalau kerja 8 jam sampai sore. Jadi capek guys.
Aku belum siap sebenarnya kerja. Tapi nggak apa-apa sih buat startup Iya sih, ini. iya benar. Buat cari-cari pengalaman juga kan bagus. Iya. Nah dari cerita kakak tadi yang lolos SNBP dan dapat beasiswa, ada nggak sih tantangan terberat dari Kak Dina sama Kak Konita ini? Boleh dari Kak Dina dulu. Kalau tantangan terberat itu sebelum SNBP ya, kan SNBP mesti bilangin cari sertifikat yang banyak biar diterima. Nah untuk ikut lomba-lombanya itu aku udah hampir ikut lomba-lombanya, tapi belum ada yang menang. Dan di situ aku kayak sempat down, terus kayak aku nggak menang-menang sih, putus asa gitu loh. Dan di situ aku kayak kalau nggak ada sertifikat nggak lolos SNBP gitu kan, banyak kan kalau orang yang bilang kayak gitu. Itu aku kayak merasa putus asa, terus kayak takut, semakin takut kayak gimana nanti kuliahku kalau nggak punya sertifikat tuh. Tapi kalau dari aku, cara aku survive ya lebih ke bukan aku putus asa, aku takut gagal lagi, tapi lebih ke ya wis coba aja gitu loh. Mending aku menyesal kalau misal aku nggak berhasil daripada aku menyesal kalau aku nggak ikut. Iya Ya benar-benar. Jangan menyerah sebelum mencoba. Nice. Coba aja udah. Hasilnya pasrahin sama yang di atas. Sama doa mama. Iya, ada mama. Iya. Terus buat Kak Konita sendiri tantangannya yang terberat apa Kak? Kalau tantangan terberat itu lebih ini ya. Aku SMA itu tinggalnya sendirian di Sidoarjo, jadi LDRan sama keluarga. Dan iya sendirian. Jadi awal-awal aku tuh keteteran banget. Ya kan karena ngurus rumah sampai ngurus sekolah itu kan aku sendiri yang ngurus. Jadi bisa sampai aku capean dan sering banget gak masuk sekolah tuh karena sakit doang. Nah, itu tuh bikin prestasi aku nurun dan melihat kayak gitu, mamaku itu sempat agak marah ya gitu. Akhirnya aku nggak mau dimarahin lagi dan bikin jadwal kayak hari itu aku mau ngapain sih, walaupun nggak dicatat, at least aku harus tahu di pikiran harus ngapain gitu. Jadi semuanya harus di planning ya. Iya di planning, bener. Dan itu sendiri loh. Bayangkan LDRan sama orang tua masih sekolah. Gila, hebat Salut sih, banget. Mas. Salut. So respect. Thank you ya. Ini Kak, saya juga ini nih apa kepo nih, gimana sih pertama kali reaksi kakak-kakak kalau waktu melihat pengumuman kalau terima gitu? Kalau aku lebih shocknya, lebih hura-huranya itu pas keterima golden ticket. Karena kalau pas pengumuman golden ticket itu tanggal berapa ya? Pokoknya beberapa hari sebelum pengumuman SNBP. Nah, banyak yang bilang itu kalau udah keterima golden ticket berarti kan otomatis lulus SNBP. Nah, pas pengumuman golden ticket itu kan live di YouTube, ya kan? Itu nama banyak kan muncul red, gitu kan. Terus aku nyari nama aku tuh nggak ketemu guys, karena sebanyak itu. Begitu aku nemu nama aku di kuadran 1 dan 2 golden ticket, itu buat manajemen Universitas Erlangga, aku langsung nangis. Dan pas aku di rumah, artinya lagi bukber. Aku telepon mama, terus mama juga nangis. Terus, alhamdulillah gitu kan, bersyukur, seneng banget. Pas SNBP hari-harinya juga dibuka, alhamdulillahnya biru, nangis lagi sama mama. Nangis seseneng itu. Nangisnya 2 kali. Alhamdulillah, iya. Doa mama. Terharu ya, lega gitu loh. Iya sih, emang yang ditunggu-tunggu nggak sih Kak? Jadi kita sekolah ini. Iya, perjuangan juga ya buat dapat eligible. Terus buat Kak Konita sendiri gimana Kak? Kan sendirian nih, mungkin apa video call sama keluarga mungkin atau Oh, kalau aku waktu itu aku masih ingat tanggalnya. Tanggal pengumumannya itu 14 Februari. Itu awalnya deg-degan kan. Keterima apa enggak nih? Pas aku buka, baca-baca, aku nge-freeze benar. Pas bilang, ini beneran. Baca lagi 2 kali buat make sure, bener enggak? Pas dibaca beneran. Aku nangis terus ngirim suratnya ke mama via WA. Terus, mah ini adik keterima. Terus alhamdulillah aku langsung telepon dan itu nangis-nangis. Ada sih masa nangis-nangisnya kayak terharu gitu. emang live ya yang ditunggu-tunggu. Iya. Terus ini sih Kak, kalau misalkan kan udah lolos SNBP nih, udah apa Kak kan sudah dapat beasiswa, gimana sih respon Kakak, apa maksudnya respon teman-temannya atau orang-orang di sekitar? Ada nggak sih yang kayak mungkin support atau ada yang malah Yang malah iri? menghujat. Ada Bukan yang menghujat sih, kayak iri lah. bener, Jangan iri. banget kata-katanya menghujat. Iri lah, iri. Iya sih, lebih ke dengki gitu mungkin. Iya. Ada nggak sih Kak? Terus
Gimana sih cara kakak-kakak buat nyikapin orang-orang kayak gitu? Kalau dari aku sih nggak ada ya yang menghujat gitu, nggak ada. Alhamdulillah semua teman-teman itu support, ngasih selamat, juga kita saling mendukung satu sama lain dari sebelum SNBP gitu. Dari selamat, terus semangat ya, abis ini gini gitu. Kalau keluarga ya tentunya pasti kita semua langsung makan-makan. Langsung makan-makan. Iya, tunggu-tunggu. Potong tumpeng enggak? Enggak. Oh, enggak sampai. Kira langsung potong tumpeng. Buat Kak Konita sendiri, apakah ada yang kayak menyupport atau malah ada yang iri hati gitu, Kak? Kalau aku, alhamdulillah kalau dilihat dari respon orang-orang banyak banget yang support ya. Terus banyak juga yang ngasih wejangan, terus doa-doa baik, dan aku sangat bersyukur atas doa-doa baiknya mereka gitu. Kalaupun ada yang iri hati, aku kan nggak tahu ya siapa. Ya aku biarin aja karena itu bukan kapasitas aku ya buat ngadepin orang seperti itu ya kan. Terus ini kan Kak Dinda sama Kak Konita ini kan sampai posisi ini kan nggak mungkin kan tanpa konsisten. Nah, motivasi Kak Dinda sama Kak Konita konsisten ini apa, Kak? Kok bisa sampai dapat beasiswa luar negeri sama eligible 1 dan diterima di UNER? Strategi agar terus konsisten. Apa kan pasti ada akademik sama non akademik juga kan kak? Iya. Nah itu gimana sih caranya buat tetap konsisten seimbang? Kalau waktu di awal itu sudah tahu dan sudah nargetin buat jadi eligible 1. Jadi dari awal itu di kelas 10 aku sudah nargetin bahwa aku harus belajar gimana caranya aku tuh cari nilai yang paling tinggi. Belajar itu apa ya, harus konsisten. Kalau nggak konsisten nanti nggak dapat gitu. Jadi setiap hari juga belajar, ya nggak harus setiap hari karena kita kan tetap ada tugas ya. Setiap hari kita menjalankan tugas itu aku anggap sama kayak belajar. Tapi kalau setiap ada guru yang jelasin itu tak dengerin gimana caranya, aku sekali dengerin itu langsung bisa paham dan hafal. Jadi nggak buang-buang waktu buat belajar lagi karena masih banyak yang harus dipelajari, terus juga ada ekstra juga kan. Buat Kak Konita sendiri, Kalau aku ini tujuan awalku kan emang ke luar negeri ya. Jadi otomatis mimpi aku gede. Alhasil aku secara mau nggak mau konsisten terus disiplin waktu juga. Ya karena kan kita bagi waktu antara yang di rumah sama yang sekolah. Dan ya sama juga kayak Dinda, aku sebenarnya jarang belajar. Terus kayaknya belajar ya itu harus benar-benar paham di kelas. Biar nggak buang waktu sih. Kita ini ya kak, back to SMA. Iya boleh. Ada nggak sih momen dimana kakak tuh ngerasa, aduh guru ini kok gini ya, atau enggak ngerasa kayak aduh guru ini killer banget gitu. Kak guru ini marah-marah terus tapi ilmunya nggak masuk gitu loh, Kak. Iya. Boleh gak sih? Boleh gak sih? Nggak apa-apa. Bukan. Maksudnya kayak lebih ke Kurang srek lah. ya. Sebenarnya semua guru wanita tuh baik. Iya, Baik, sebenarnya. semua. Semua. Oh, semua. Soalnya karakter guru itu kan beda-beda ya. Iya, beda-beda. Kita yang harus pahamin guys. Nanti ya kalau kamu misal paham, nanti kan bakal tahu maksudnya beliau. Marah-marah tuh maksudnya beliau apa sih gitu. Nanti kalian tuh paham. Kalau dari aku nggak ada sih guru yang, guru ini killer, guru ini marah-marah terus nggak ada. Ada guru favorit gak, Kak? Dari Kak Konita sama Kak Dinda? Ada. Kalau aku guru favorit boleh sebut nama nggak? Boleh Gak lah. apa-apa gak sih? Favorit soalnya. Iya. Guru favorit aku itu Budia, guru sosiologi. Halo Budia. Budia. Dia emang jelasinnya Iya kan? oke banget, Bener. enak. Selain beliau ngajarin ilmu sosiologi dengan cara beliau sendiri, apalagi di kelas aku ya, beliau tuh selalu ngasih wejangan positif buat ke anak-anaknya. Ngerantau banget, ngayomi banget. Pokoknya guys. Setuju sih kalau Iya. Budian. Kamu juga Budia? Enggak, kalau aku Budiana. Budia. Budiana. Anak IPS selalu Budiana. Semua cinta Budiana. Cinta Iya, Budiana. Budiana tuh baik, pol perhatian. Kalau jelasin itu menurutku luas ya cakupannya. Jadi nggak cuma baca buku gitu atau baca LKS enggak, karena Budiana tuh jelasin semuanya dan yang terjadi di dunia sekarang. Jadi aku lebih paham, terus dia juga baik banget perhatian. Walaupun emang nadanya mungkin agak marah-marah ya. Itu Iya. biasanya anak-anak tuh ngomong gitu, Budiana marah-marah gitu kan. Enggak, sebenarnya kayak beliau baik kok. Enggak marah-marah. Cuma emang nadanya gitu. Nah ini kan Kak Dinda sama Kak Konita kan udah mau lulus kan, Kak? Nah
buat pesan untuk Smanitek untuk ke depannya gimana kak? Pesan-pesan untuk mungkin untuk adik kelas juga untuk kita Iya, wejangan yang perlu kita kita dengar kakak. kayak jangan lakuin ini ta, terus dari waktu ini lakuin inilah, bisa buat kelas 10 ta kelas 11 gitu kak. Apa ya? Kalau kelas 10 mulai dikejar ya. Kalau emang kalian targetin nilai tinggi mulai sekarang. Karena kalau nilai rapot tuh bakalan nututin dari kelas 10. Jadi kamu bakalan terus ningkat gitu. Jadi mulai dari kelas 10 udah dikejar startnya biar langsung bagus. Nanti biarnya nututin yang lainnya gitu. Udah terbiasa buat belajar keras. Kalau buat kelas 11, aku saranin buat banyak nyoba lomba sih. Selain relasi, terus juga kalau menang tuh alhamdulillah gitu. Kalau misal kamu belum menang, kamu masih punya portofolio atas lombamu itu tadi. Jadi emang apa sertifikat buat lomba itu emang bantu banget ya. Bantu banget sih. Bantu tapi juga susah. Iya. Tapi prosesnya itu bakalan bermanfaat gitu loh buat kamu. Kamu jadi tahu banyak hal yang di luar diajarkan SMA kalau kamu ikut lomba. Tuh dengerin tuh yang kelas 10 tuh cepet apa banyak-banyak cari pengalaman, banyak-banyak cari sertifikat. Biar nanti apa kelas 12-nya enak tinggal ngatur strategi. Iya, worth it kok guys. Lebih ke ini enggak sih ngatur strategi dari kelas 10 juga nggak Iya, sih, Kak? kelas 10. Masa biar hidupnya plong gitu. Biar matang Iya. juga kan Lebih planningnya. enak planningnya. Sama jangan lupa sholat. Iya, Wajib. ngaji. Berbakti Nggak sama orang tua. Mm-mm. Jangan membangkang. Iya. Benar. Jangan memakan orang tua. Iya, betul. Bagi yang kelas 10. Jangan nakal-nakal. Terus kalau jurusan itu sesuai kalian sendiri ya. Nah, itu penting itu. Iya. Tepat. Sesuai bakat kalian. Sesuai kalian aja. Soalnya kalau nututin orang lain atau standarnya orang lain tuh takutnya nanti pas kamu kuliah itu enggak seneng gitu. Nanti takutnya tambah drop kuliah kan tambah nyusahin orang tua ya nanti ya. Jadi yang benar-benar kalian mau, kalian enjoy gitu. Berarti Kak Dina sama Kak Konita ini milih jurusan berarti berdasarkan maunya kakak Kak. Emang passionnya. Aku berdasarkan passion karena dari kecil aku emang suka banget berdagang. Dan dari background keluarga juga ada berdagangnya. Daerah ekonomi. Iya. Kita ekonomi. Iya, kita ekonomi. Berarti Kak Dina juga emang passion. Iya. Dari awal sebenarnya kan kalau kesulitannya sekarang aku nggak tahu mau jurusan apa. Iya nggak sih? Kalau kelas 11 nya kan Iya. Bingung ya. sampai kelas 12 tuh banyak yang gitu sampai ditegur guru BK berkali-kali kalian udah kelas 12 kok nggak tahu mau jurusan apa. Sebenarnya aku juga gitu kok. Cuma kayak perlu ada waktu buat kalian sadar kalau passion kalian tuh di situ. Gitu. Cari jadi diri. Bener. Bahasanya sih gitu biasanya ya kalau sekarang. Gimana ya caranya? Maksudnya gimana? Gimana cara mencari diri? Tapi kan nggak selalu harus ke kelas 11 kan Kak kalau misalnya cari jadi diri itu. Enggak sih, aku Nggak harus mepet-mepet ya. Gantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Ada yang tahu dari kelas 10 udah ada. Ya beda-beda. Cuma ya kalian harus tahu tujuan di masa depan. Apa sih yang paling kakak-kakak syukurin dari Perjalanan hidup. perjalanan hidup ini sama dari mungkin dari awal Dari awal lahir sampai sekarang. enggak awal berjuang Oh, awal berjuang. awal berjuang aja kejauhan dari lahir Kejauhan dari lahir. awal berjuang sampai Jangan ke titik ini Jangan sampai prolognya. Kalau aku pelajaran hidup yang bisa aku syukuri yaitu kecil apapun prosesnya itu nggak akan pernah sia-sia. Jadi, Ya. close dong kata-katanya. Tepuk tangan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Quote of the day. Quote of the day sama dong kata-kata hari ini. Iya, iya sama-sama. Karena dulu itu waktu aku melihat orang yang jauh lebih unggul dari aku ngerasa ada lah rasa iri atau pengen kan. Tapi ternyata setelah aku sadar, ternyata bukan siapa yang nyampe duluan ke start finish, tapi siapa yang tetap bertahan dan terus jalan sampai ke finish. Wis gila. Wejangan nih, dapat wejangan baru. Untuk Kak, Dari situ, aku tuh percaya sama proses. Dan dari semua proses ini, gak cuma yang aku dapetin tuh pencapaian aja, tapi menjadiin aku pribadi yang jauh lebih tangguh, lebih bersyukur lagi, dan juga lebih sabar. Itu sih yang bisa aku syukuri banget.
nih dijadiin klip bagus nih, terus masukin TikTok ini cuma 30 detik dulu. Quote of the day. Ya, Wanita Cash. nanti wanita cash buat akun TikTok nanti di klip biar apa tahu kan FYP kan kayak akun kelasmu yang apa yang muter-muter bor itu. Iya, maaf ya. Kalau dari Kak Dinda sendiri apa sih yang paling disyukuri? Kalau aku lebih ke itu sih, kayak perjalananku itu kan tergolong mudah ya. Kalau dari aku, alhamdulillah Allah memberiku keberuntungan yang tidak habisnya. Semoga sampai akhir ya. Amin. Beruntung terus. Terus aku juga dapat dari mamaku yang paling support gitu. Katanya itu permudah jalan agamanya Allah, nanti Allah akan mempermudah jalanmu. Masya Allah. Gitu. Jadi aku walaupun masih sibuk itu mama benar-benar nyuruh buat kayak agamanya itu diperkuat gitu dari ibadah, ngaji, terus juga bantu masjid gitu. Itu sih yang tak syukuri kalau aku punya kesempatan buat berkontribusi di jalannya Allah gitu. Alhamdulillah di jalanku dipermulus sama Allah. Kalau kita harus emang jalur langit yang Jalur utama langit. ya. Benar. Salat. Salat nomor 1. Ya cukup sekian Semanita Cash kali ini. Mungkin semoga dari adanya podcast ini bisa gimana ya, bisa mensupport kita kalian semua Semanita Velas buat terus belajar, terus semangat untuk mengejar cita-cita. Tidak ada yang tidak mungkin. Trust your process. Lagi yang kelas 11 kalian besok mau TKA terus semangat belajar. Oke? Mungkin sekian kali ini sesi Semanita Cash kali ini. Terima kasih kepada Kak Dinda dan Kak Konita telah meluangkan waktunya. Mbak, ini sangat bermanfaat, Bermanfaat sih bagi banget. kita. Dan semoga bermanfaat untuk Semanita Velas di rumah. Dan semoga kalian bisa dari adanya podcast ini semoga bisa terus semangat dan apa ya, menjadikan podcast ini sebagai acuan kalian untuk terus belajar. Terima kasih. Nantikan episode Semanita Cash yang lainnya. Dadah.